Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dalam webinar EE Indonesia. Webinar kali ini akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Ronda selaku Ketua Sinode GKII dengan tema Peranan Pemimpin dalam Mendorong Jemaat untuk Bersaksi, yaitu menyampaikan kabar baik. Dari webinar ini kita akan belajar apa saja tantangan yang akan kita hadapin, kemudian solusinya supaya kita bisa mendorong jemaat untuk bersaksi. Mari kita saksikan webinar ini. Keluarga besar EE Indonesia, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, suatu sukacita saya boleh menjumpai Anda pada waktu-waktu ini. Saya Pendeta Daniel Ronda, dan saya akan menyampaikan satu topik tentang pemimpin yang mendorong jemaat bersaksi. Dan sebelum saya melanjutkannya, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami, Roh Kudus tuntun kami, Yesus jadilah pengajar kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ini topik yang menarik, yaitu bagaimana pemimpin mendorong jemaatnya bersaksi. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara membahas tema ini secara tematis, di mana kita akan melihat beberapa bagian-bagian Alkitab dan mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama-tama, kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus kembali kepada perintah agung, yaitu amanat agung sebagai perintah yang terpenting. Karena setiap orang percaya yang mengatakan percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut Yesus, perintah ini, yaitu perintah utama mengabarkan Injil, adalah suatu kewajiban bagi setiap kita yang percaya. Saya yakin saudara-saudara semua sudah mengetahuinya dengan ayat yang sangat-sangat populer, sangat dimengerti, sangat dipahami oleh mereka yang terlibat dalam pelayanan pekabaran Injil. Matius 28 ayat 18-20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah amanat agung yang semua pengikut Yesus harus taati tanpa terkecuali. Nah, tetapi hari ini, sebagai pemimpin-pemimpin dalam gereja, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang punya concern terhadap pelayanan penginjilan, apalagi terlibat dalam pelayanan EE, kita sekarang menyadari ada banyak alasan dari jemaat-jemaat, bahkan mungkin dari hamba Tuhan sendiri, untuk menolak dalam mengabarkan Injil. Ada yang mengatakan, ini bukan tugas daripada jemaat. Ini adalah tugas seorang hamba Tuhan. Paradigma ini masih ada dan masih hidup di dalam sebagian jemaat. Dan hari ini kita harus menolong orang-orang yang memiliki paradigma seperti ini. Pemimpin tidak bisa tinggal diam. Dia harus mencari tahu akar penyebab sampai mereka memiliki paradigma seperti ini dan bagaimana menolong mereka. Tetapi ada alasan lain yang pemimpin harus ketahui mengapa mereka menolak Injil. Terutama di abad ke-21 ini, zaman era digital ini, di mana ini sudah lama, bukan sesuatu yang baru,
yang mengatakan bahwa semua agama itu baik adanya. Nah, ini yang sering kita dengar hari ini di kalangan milenial dan pasca milenial, di mana dikatakan semua itu baik, yang penting kita harus berbuat baik kepada sesama. Itu saja yang penting. Agama apapun baik adanya. Konsep semua agama baik dan semua agama membawa kepada jalan ke surga adalah sebuah pendekatan yang sudah lama orang dengungkan. Namun, saudara yang kekasih, hal ini semakin diterima, semakin dihidupi oleh generasi yang ada saat ini. Sehingga mereka merasa harus menghidupi kehidupan secara bersama. Saya tidak pernah menolak konsep pluralisme dalam hal bersosialisasi, hidup berbangsa. Kita bangsa yang majemuk, pluralis, bangsa yang memiliki keberagaman, dan kita harus saling menghormati satu kepada yang lain. Namun, kita harus mengerti bahwa ada eksklusivisme atau ada sesuatu yang unik di dalam Yesus Kristus yang harus kita hidupi dan percayai. Pemimpin harus bisa mengartikulasikan keunikan Kristus di tengah masyarakat yang majemuk ini. Karena memang hari ini kita berhadapan dengan tantangan mengatakan semua agama itu sama. Hal yang berikutnya, mengapa banyak orang menolak akan pekabaran Injil, penginjilan sebagai amanat agung yang terpenting dalam kekristenan? Karena adanya kesaksian yang buruk dari pemimpin-pemimpin yang beragama Kristen sekalipun. Bahkan mereka melakukan banyak sekali skandal yang memalukan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal dengan apologetikanya. Akhirnya pada akhir hayatnya ketahuan dia telah melakukan banyak sekali skandal dalam kehidupannya. Nah, ini membuat orang-orang yang ragu akan iman Kristen, orang-orang yang ateis, orang-orang yang meragukan agama mengatakan, coba lihat di dalam kekristenan sendiri yang mengatakan keunikan daripada Kristus, mereka justru memiliki begitu banyak skandal. Dan ini akhirnya mereka merasa semua agama sama saja, tidak ada bedanya. Ini sungguh menjadi pukulan yang sering kali kita ketika kita mengabarkan Injil, ketika kita men-sharingkan Kristus, mereka tiba pada argumen-argumen penolakan. Karena mereka katakan justru orang-orang yang mengatakan dirinya sangat rohani melakukan hal-hal seperti ini. Inilah menjadi tantangan yang pemimpin harus aware atau pemimpin harus sadar bahwa inilah adanya penolakan-penolakan seperti ini. Tentu ada banyak alasan lain mengapa mereka menolak akan Injil Kristus Yesus. Tetapi intinya mereka merasa kekristenan, Injil itu bagi mereka sangat ofensif, sangat merusak keharmonisan, dan mengganggu sistem peradaban kebersamaan ini. Itulah yang menjadi tantangan besar bagi para pemimpin, mengapa kita harus berperan besar di dalam menolong kembali jemaat-jemaat untuk mengerti akan artinya pekabaran Injil. Hal yang berikutnya, topik yang berikutnya yang kita mau membahas adalah apakah kita masih pede tetap mengabarkan Injil? Masihkah kita punya confidence, keyakinan, keberanian untuk mengabarkan Injil? Mengapa, saudara? Karena tentu Alkitab mengatakan dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Injil adalah kekuatan Allah, kita tentu pede, tentu kita yakin sekali akan itu. Dia memiliki kekuatan untuk membuat orang percaya kepada Kristus, kekuatan yang sangat dahsyat. Tetapi masihkah kita merasa yakin akibat dari skandal yang terjadi, situasi-situasi yang menyebabkan kekristenan mengalami nama buruk, citra yang jelek, sehingga banyak orang meragukan. Akhirnya banyak orang Kristen berkata, saya tidak confidence menceritakan Injil. Saya tidak punya keberanian, tidak ada guts, tidak ada rasanya nggak pede menceritakan Yesus. Padahal Alkitab katakan dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara-saudara, walaupun situasi, kondisi, kesaksian, mungkin orang Kristen sebagiannya mengalami kerusakan. Justru ini sesuatu yang bagus untuk kita mengajak mereka berdiskusi, untuk menjelaskan bahwa kekuatan Allah, Injil Allah itu bukan terletak pada para pemimpin, bukan terletak pada manusia, tapi terletak pada kuasanya yang bekerja. Karena apa? Karena dalam kuasa yang bekerja itu, dia mampu menjawab kebutuhan manusia. Nah, dalam dunia modern ini, kebutuhan manusia apa yang menjadi sesuatu yang sangat diperlukan manusia? Saudara, Injil yang adalah kekuatan Allah, karya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, yang di mana Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan, bangkit, dan naik ke sorga, dan memberikan Roh Kudus untuk menyertai. Injil, berita keselamatan ini memiliki kekuatan yang kokoh di dunia modern sampai hari ini. Karena apa? Yang pertama, karena ia menjawab rasa takut manusia. Manusia hari ini diperhadapkan dengan rasa takut. Semakin menjadi-jadi dalam masa pandemi ini. Dan itu hanya bisa diselesaikan dan dijawab oleh kekuatan yang ada di dalam Injil Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita memiliki satu keyakinan, rasa percaya diri, mengapa Injil ini harus tetap kita beritakan. Karena Injil itu, hanya Injil itu yang mampu menjawab rasa takut manusia. Yang mana manusia hari ini menghadapinya di dalam berbagai-bagai tantangan kehidupan, baik secara ekonomi, finansial, keluarga, dan seterusnya. Inilah yang menjadi suatu yang membuat kita yakin akan pekabaran Injil itu. Yang kedua, adanya rasa bersalah dan rasa malu pada diri manusia yang tidak pernah bisa diselesaikan dengan cara-cara datang menyelesaikan apa yang dia lakukan salah, memperbaiki kesalahannya. Akan ada terus rasa bersalah dan rasa malu. Guilt dan shame menjadi menetap dalam diri manusia. Walaupun dia telah memperbaiki kesalahannya. Tapi yang bisa menghilangkannya, menyembuhkannya, menyempurnakannya dalam pengampunan adalah Injil Yesus Kristus. Inilah dua hal yang saya yakin di dunia modern sekarang ini. Injil itu masih diperlukan, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya katakan mengapa Injil ini masih diperlukan? Karena manusia masih hidup dalam rasa ketakutan dan hidup dalam rasa malu dan rasa bersalah. Inilah yang pemimpin harus ingatkan kepada jemaatnya. Jangan karena ada kesaksian, jangan karena ada contoh-contoh yang kurang baik di antara para pemimpin-pemimpin Kristen membuat jemaat Tuhan yang tadinya begitu semangat melayani menjadi kendor dan tidak memiliki rasa percaya diri untuk mengabarkan Injil.
bahkan akhirnya membungkam mulutnya, membungkamkan dirinya untuk bersaksi. Toh, agak malu juga nanti kalau saya bersaksi. Nanti kalau dia serang kita balik, bagaimana cara menjawabnya? Ingat, ini bukan soal contoh kesaksian itu, tetapi kesaksian penting bagi para pemimpin untuk menjaganya. Tapi yang utama, kekuatan Injil itulah yang menyebabkan kita selalu percaya diri akan kekuatan Allah itu. Hal yang berikutnya, setelah kita memiliki keyakinan akan pentingnya pekabaran Injil itu, maka apakah strategi pekabaran Injil itu yang relevan di masa-masa pandemi ini, di era dunia digital ini? Nah, saya mendorong saudara-saudara, para pemimpin, untuk mengingatkan jemaatnya, untuk mengingatkan setiap orang percaya, di dalam melakukan strategi pekabaran Injil, lakukanlah pekabaran Injil secara utuh, secara holistik. Kabarkan Injil secara verbal, itu tidak boleh hilang. Seperti pelatihan yang Bapak Ibu Saudara ikuti, termasuk yang utama adalah EE. Itu sangat penting. Tetapi juga harus dibarengi di masa abad ke-21, era digital, era disrupsi ini, era pandemi ini, dengan kepedulian sosial. Jadi penginjilan yang dilakukan secara verbal tidak boleh terpisahkan. Sekarang menjadi hand in hand dengan pekabaran Injil itu, sejajar dengan bersamaan dilakukan dengan kepedulian sosial. Dilakukan secara holistik. Mengabarkan Injil tanpa terlihat dampaknya di masyarakat, maka akan dilihat oleh dunia di sekitar kita sebagai sebuah rekrutmen keanggotaan, seperti rekrutmen keanggotaan ormas saja. Itulah cara pandang dunia melihat kalau kita mengabarkan Injil tanpa melihat apa dampak yang dibuat oleh gereja atau komunitas itu. Sebaliknya, ketika kita hanya pergi keluar melakukan kepedulian sosial tanpa pemberitaan Injil, maka itulah sebuah kegiatan humanitarian, kegiatan kemanusiaan belaka yang tidak ada dampak apa-apapun karena tidak ada berita Kristus di dalamnya. Namun saya ingin memberi catatan, ini tidak mudah dilakukan. Tidak mudah membuat strateginya. Butuh hikmat daripada para pemimpin. Butuh kemampuan dari para pemimpin untuk memahami teks Alkitab, ketaatan akan amanat agung. Lalu pada saat yang sama melihat kebutuhan dunia di sekitar mereka. Apa kebutuhannya, lalu mereka pemimpin itu berdoa, bergumul, mencari strategi bagaimana menyajikannya secara holistik dan keduanya boleh bergandengan tangan satu kepada yang lain. Itulah strategi yang sangat penting di era disrupsi ini. Di era di mana pandemi ini ada. Tuhan ingin mengingatkan kita melakukan penginjilan secara utuh adanya. Begitu pula dengan jemaat Tuhan. Ketika dia melakukan pekabaran Injil, hendaknya dia melakukannya dengan tulus dan jujur. Dan biarkan orang-orang di sekitar Anda, di marketplace, di kantor, dimanapun, biarkan mereka tahu Anda seorang Kristen. Dan ketika ada masalah dari teman Anda, orang-orang di kantor yang belum percaya, secara spontan, secara tulus katakan, saya akan berdoa untuk Anda. Biarkan mereka melihat ketulusan Anda bersaksi. Anda sangat penting hadir secara genuine, secara tulus kelihatan. Tidak harus sempurna, karena Anda sedang bergumul menjadi sempurna, sedang menuju kepada kesempurnaan.
Tetapi Tuhan mau saudara menjadi orang yang tulus adanya dalam memberitakan akan Injil. Kemudian yang berikutnya, mari kita melibatkan jemaat awam di dalam pekabaran Injil. Saya selalu mengatakan, pekabaran Injil tidak pernah bisa diselesaikan hanya oleh para hamba Tuhan dan aktivis saja. Tetapi seluruhnya jemaat awam, mulai dari lay leaders, behaviornya, perilakunya, maupun komitmennya untuk menyampaikan secara verbal, menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya berharap ketika melibatkan jemaat awam dalam pekabaran Injil, maka saudara dan saya harus membuatnya secara simpel, secara sederhana. Dan jangan lupa untuk memberitahu teman-teman Anda bahwa Anda adalah seorang yang Kristen, yang pergi ke gereja. Tentu sampaikan itu secara wajar. Jadi kita tidak perlu membuat strategi penginjilan verbal itu secara rumit. Membuatnya secara simpel. Kemudian berikutnya, setiap jemaat awam dilatih. Ketika mereka ada di marketplace, mereka harus merepresentasikan kekristenan. Bahwa kekristenan itu bermakna bagi mereka. Sangat bermakna bagi kehidupan mereka. Sehingga misalnya, ketika mereka menceritakan masalahnya, lalu katakan, saya adalah orang Kristen yang biasanya berdoa minta pertolongan Tuhan. Bersaksi tentang kehidupan saudara, bagaimana saudara ditolong oleh Tuhan. Tidak usah melanjutkan apapun dulu. Membuatnya simpel. Lalu ketika berikutnya, ada saja orang-orang di sekitarnya. Berikutnya pasti ada yang tertarik. Dan memfollow up statement-statement Anda. Disitulah baru presentasi Injil Anda masuk. Jadi kita harus simple di dalam menyampaikan Injil. Kemudian ketika kita melibatkan jemaat awam, hendaknya saudara kita melatih jemaat-jemaat ini waktu mereka pergi ke marketplace untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi, pribadi-pribadi yang memperhatikan orang lain, dan pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam integritas. Jadi, ketika mereka melihat kekristenan, sosok orang Kristen di kantor, di marketplace, dimanapun, mereka akan berkata, sangat genuine, sangat asli. Mereka apa adanya. Mereka bukan orang sempurna, tetapi hidup mereka ada kuasa. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sudah mengubahkan kehidupan mereka. Jadi jadilah pribadi kemudian yang mengasihi. Ini peran gereja untuk mengingatkannya di dalam pelayanan-pelayanan mimbar maupun dalam seminar-seminar. Kemudian penginjilan itu pun harus secara kontekstual didekati. Artinya, ketika kita melayani mereka, kita harus ingat konteks di mana mereka berada. Kalau mereka dalam pergumulan yang berat, mulailah dengan pendekatan doa. Kalau mereka mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya counseling, dekatilah secara counseling. Kalau mereka mendekati ada permasalahan finansial, kita tidak berjanji menolong keuangan mereka, tapi mereka ditolong untuk melihat makna kehidupan. Sehingga mereka menemukan penolong yang sejati yang menolong masalah-masalah mereka. Kita bukan penginjil yang menyelesaikan masalah orang, tetapi kita menyelesaikan masalah dosa dan relasi mereka dengan Kristus. Itulah seorang hamba Tuhan yang melayani dalam mengabarkan Injil. Jadi kita perlu melibatkan mereka. Yang berikutnya saudaraku, para pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ataupun di lembaga-lembaga. Saya berharap di dalam pelayanan mereka akan menantang jemaat
untuk memahami orang-orang yang tidak bergereja. Jujur saya katakan, para pemimpin memahami jemaatnya yang bergereja. Tetapi banyak pemimpin tidak memahami konteks, komunitas, tempat, lokasi di mana dia berada. Dia tidak tahu siapa yang belum percaya. Komunitasnya seperti apa. Dia hanya fokus kepada orang yang dilayani. Tolong para pemimpin, kalau Anda ingin taat kepada amanat agung Kristus sebagai hamba Tuhan sejati, jangan hanya memahami orang-orang yang Anda layani saja, tetapi harus memahami dunia di sekitar Anda. Suku apa dia? Apa karakteristiknya? Apa pekerjaannya? Apa pergumulannya? Bagaimana worldview-nya? Lalu kita mulai mendoakan. Dan apa yang kita bisa beri berdampak bagi komunitas di sekitar kita. Itulah yang harus dikerjakan oleh para pemimpin. Kemudian kita para pemimpin harus melakukan pelatihan-pelatihan secara berkala dalam pekabaran Injil. Termasuk pelajaran EE. Di dalam jemaat-jemaat lokal. Melakukan pelatihan-pelatihan. Bagaimana harusnya menyampaikan Injil Yesus Kristus. Tentu di dalam masyarakat perkotaan, masyarakat abad ke-21 memiliki keunikan. Tapi intinya Injil itu tidak pernah berubah. Tapi cara masuknya mungkin kita akan berubah dari waktu ke waktu. Konteksnya berbeda-beda. Kita akan diberi hikmat. Asalkan para pemimpin punya komitmen untuk belajar di dalam pelayanan-pelayanan strategi pekabaran Injil. Kemudian, para pemimpin harus membuat komunitas di mana komunitasnya berkomitmen untuk mengasihi, berkomitmen untuk peduli, terutama orang-orang di sekitar tempat gereja itu berada atau lembaga itu berada. Jangan sampai tidak ada dampak apapun, bahkan mungkin menjadi sesuatu yang menakutkan bagi komunitas di sekitar kita. Memang komunitas itu tidak selamanya senang dengan kehadiran gereja, tetapi ingat Injil adalah kekuatan Allah yang mampu mengubahkan kehidupan orang. Maka kita tidak perlu merasa takut, minder di dalam membawakan berita Injil itu, sepanjang kita datang dengan konsep-konsep murni pekabaran Injil. Memang dia menjadi offended, menyerang sepertinya. Tetapi itu bukan menyerang dalam arti kehidupan berbangsanya, tetapi menyerang dalam arti rohaninya. Supaya mereka berbalik daripada jalan-jalan mereka dan percaya kepada Kristus. Kita harus berani. Yang penting Bapak Ibu Saudaraku, harus ada dampak yang nampak dari komunitas gereja kita. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai penutup, bagaimana peran pemimpin di dalam melibatkan jemaat-jemaat bersaksi? Maka para pemimpin-pemimpin harus punya hati seperti Yesus. Kemudian dia harus mau menaati perintah agung ini sebagai sesuatu yang sangat serius dalam hidupnya. Ia tidak hanya mengatakan bersaksi, tetapi ia tidak pernah mengambil tindakan. Jangan sampai kita selalu mengatakan, mari kita bermisi. Mulut terucap, tapi badan, tindakan tidak ada gerakan sama sekali. Para pemimpin bisa berbicara di mimbar, bisa berbicara seperti ini di YouTube. Tetapi pemimpin harus bergerak, harus bertindak. Ketika saya dan gereja kami mengadakan satu program penanaman gereja di sebuah pulau, saya tidak hanya menyuruh para penginjil yang kami utus untuk melakukannya, tapi saya berkunjung ke sana, memberi teladan. Lalu saya ajak mereka cara mereka bersaksi, cara mereka menghubungi orang-orang yang belum percaya. Dan waktu saya di sana, saya datang ikut bersama dengan mereka pergi, memberi teladan
bukan sekedar hanya mengutus dengan sistem manajemen, memberi uang, menggerakkan mereka, tetapi memberi teladan. Pemimpin-pemimpin tidak cukup hanya bersuara, tidak cukup hanya bergerak, menyampaikan dengan mobilisasi, tapi dia sendiri harus menjadi contoh. Dan akhirnya, kita tetap para pemimpin harus mengingatkan jemaat, Injil itu kekuatan. Dan masih relevan sampai abad ke-21 ini. Jangan pernah ragu sedikit pun. Jangan pernah kendor memberitakan hal itu. Karena jemaat kita hari ini, dalam jemaat yang kompleksitas ini, kadang-kadang mereka ragu apakah mereka berani mengabarkan Injil kalau mereka menghadapi tantangan. Jangan ragu. Pemimpin pertama-tama tidak boleh ragu. Terus mengabarkan Injil itu. Dan memberikan keyakinan Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, tidak banyak waktu ini untuk menjelaskan. Ada banyak hal strategi besar yang kita bisa buat. Tapi para pemimpin, saya mengajak saudara untuk tetap taat kepada firman-Nya. Dan pada saat yang sama, melihat konteks kita yang semakin kompleks. Dan meminta hikmat Tuhan bagaimana kita menyampaikan Injil Kristus kepada dunia. Kiranya Tuhan memberkati keluarga besar EE Indonesia dan semakin giat melakukan pekabaran Injil sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami sebagai pemimpin dapat mampu untuk memiliki kekuatan, keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dan kami juga mampu Tuhan untuk memberitakan kasih Yesus kepada dunia. Tuhan berkatilah akan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja akan bangkit menjadi gereja yang bersaksi. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terus giat melakukan pekabaran Injil. Shalom.